Part 3. Kamu harus menurutiku. Tanpa pikir panjang, Rili segera menarik pintu itu dengan kuat dan berlari keluar. Namun satu-satunya jalan yang dia kira bisa dilalui untuk kabur ternyata memiliki penghalang yang begitu kuat. Baru beberapa langkah yang dia ambil, Rili sudah kehilangan arah dan langsung menabrak. Bukan hanya satu, tapi Rili menabrak dua pria sekaligus. Liam dan Franz hanya bergeser sedikit dari hantaman tubuh wanita ini. Justru Rili yang terdorong ke belakang dan jatuh di lantai. Tepat di ambang pintu kamar itu. Ahek! Pekik Rili. Secepat kilat dia pun mengangkat wajahnya dan melihat siapa yang menghalangi. Kemudian tatapannya bertemu dengan dua mata milik Liam. Pria asing yang bahkan terlihat lebih mengerikan dari pria sebelumnya. Jantung Rili makin berdegup tidak tenang. Melihat betapa banyaknya pria di tempat ini membuat dia jadi semakin merasa takut. Rili akhirnya menangis meski tanpa suara. Tapi air mata itu nampak jelas mengalir di wajahnya. Melihat dua pria di sana, keyakinan Rili untuk bisa kabur kini tiba-tiba menghilang. Kini justru yakin dia tidak akan bisa keluar. Ya Allah! Batin gadis itu. Hanya dengan menyebut nama Tuhannya dia bisa merasakan sedikit ketenangan dari situasi yang begitu mencekam seperti ini. Dengan sendirinya Rili bangkit, kembali berdiri. Terpaksa berjalan mundur saat dua pria asing itu melangkah maju mendekati dia. Mereka semua masuk lebih dalam ke kamar itu. Rili tergugu. Mendadak kehilangan semua keberaniannya saat dihadapkan pada mata elang itu. Mata milik Liam. Aku adalah Liam Anderson. Seseorang yang telah membeli hidupmu, ucap Liam. Suaranya yang dingin membuat Rili merinding. Tanpa disadari oleh gadis itu, sudah ada keringat dingin yang muncul di dua telapak tangannya. Tapi percayalah, sedikit pun Rili tidak menundukkan pandangannya. Dia membalas tatapan tajam itu meski dengan ketua mata yang nampak goyah. Catelyn harusnya sudah tahu tentang informasi ini. Karena di hari terakhir sebelum Catelyn harus dijemput untuk datang ke tempat ini salah satu anak buah Liam sudah menyebut nama dia. Nama itu diungkap agar Catelyn tidak berpikir untuk melarikan diri. Sungguh, Liam tak ingin membuang waktunya dengan sia-sia. 1 detik saja dia membuang waktu. Liam yakin musuh-musuhnya akan melampaui dia. Aku tidak peduli siapa namamu dan aku tidak pernah merasa menjual hidupku padamu. Jadi tolong, biarkan aku pergi dari sini, balas Rili. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia pun langsung menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Semua perhatiannya hanya tertuju betapa menyeramkannya dua pria itu. Rili sungguh takut. Sejak tadi pun dia terus meremat kedua tangannya sendiri. Melampiaskan ketakutannya dan coba hanya menunjukkan tentang keberanian. Melihat keadaan ini, Rili yakin bahwa pria bernama Liam Anderson itu adalah atasan pria yang pertama dia temui. Entah mereka ini apa, Rili sungguh tidak paham. Perusahaan apa yang memperkerjakan pria bertato seperti itu? Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Catelyn seketika isi kepala Liam mendidih. Sementara Franz membuang nafasnya dengan kasar. Astaga! Harusnya mereka tidak perlu berurusan dengan hal seperti ini. Harusnya pagi ini, Catelyn mulai memegang senjata tajam untuk berlatih. Karena wajahnya sudah cukup menarik tanpa perlu dipermak. Menurutlah padaku Cat, sebelum aku memperlakukanmu dengan buruk, balas Liam. Kalimat itu terdengar begitu lembut, namun menusuk sekaligus. Harus berapa kali aku mengatakannya? Namaku adalah Rili. Rili Aditama. Aku berasal dari Indonesia, bukan negara ini. Semuanya hanya salah paham.
Aku bahkan tidak mengenal wanita yang namanya selalu kalian sebut. Chatelaine. Aku bukan Chatelaine. Terang Riley lagi. Sebelumnya Liam bicara dengan suaranya yang pelan, meski sangat dingin. Jadi sekarang Riley pun melakukan hal yang sama. Dia bicara pelan dan tidak lagi menunjukkan suaranya yang tinggi. Dia selalu bisa menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya. Aura sang nona muda terpancar jelas dari sikapnya. Tapi di mata Liam, wanita ini sangat licik. Begitu pas jadi bagian dari Black Venom. Hanya saja dia harus menunjukkan sedikit kekejaman untuk membuat wanita itu patuh. Dan sungguh, Liam sedikit pun tidak mempercayai semua bualan wanita pelacur tersebut. Baiklah, sepertinya kamu memang benar-benar belum mengenalku, balas Liam. Dia mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat pada Franz untuk keluar. Liam akan membuat Chatelaine sadar bahwa saat ini yang dia hadapi adalah pimpinan Black Venom, organisasi mafia yang paling ditakuti di kota Servo. Jadi, berhenti main-main. Franz yang memahami perintah sang tuan melalui isyarat itu pun langsung keluar dari kamar tersebut. Dia juga kembali mengunci pintu itu. Dan melihat semua ini, Riley seketika mendelik. Dia seperti hendak menghadapi sebuah penghukuman. Riley sontak mundur saat melihat tatapan Liam jadi lebih tajam. Jangan mendekat, pekik Riley. Tapi semua terjadi di luar kendalinya. Riley bahkan seperti tidak melihat kapan pria itu bergerak. Namun tiba-tiba sudah berdiri di hadapan dan mencengkram kuat rahangnya. Ah! Nafas Riley tercekak. Menahan sakit luar biasa. Dua tangannya terus memukul tangan Liam agar melepaskan. Namun tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang kamu hadapi sekarang adalah pimpinan mafia di kota Servo, Black Venom. Aku bisa saja mencincang tubuhmu tanpa belas kasih. Jadi berhentilah main-main. Kedatanganmu ke markas ini untuk jadi bagian dari Nafas Riley tercekak, menahan sakit luar biasa. Dua tangannya terus memukul tangan Liam agar melepaskan, namun tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang kamu hadapi sekarang adalah biasa. Nafas Riley tercekak, menahan sakit luar biasa. Dua tangannya terus memukul tangan Liam agar melepaskan, namun tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang kamu hadapi sekarang adalah pimpinan mafia di kota Servo, Black Venom. Aku bisa saja mencincang tubuhmu tanpa belas kasih. Jadi berhentilah main-main. Kedatanganmu ke markas ini untuk jadi bagian dari kami. Paham? Tanya Liam. Riley tak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Rahangnya seperti nyaris pecah. Hanya air bening yang keluar dari dua matanya sebagai jawaban. Mafia. Black Venom. Kehidupan seperti itu tak pernah Riley bayangkan selama ini. Aku tidak peduli semua bualanmu. Indonesia. Riley Aditama. Aku tidak peduli. Jika aku mengatakan bahwa kamu adalah Chatelaine, maka kamu adalah Chatelaine. Paham? Tanya Liam lagi. Dan setelah mengatakan kalimat penuh ancaman itu, Liam pun segera mendorong tubuh Chatelaine dengan kuat hingga jatuh di atas lantai. Bruk! Tubuh Riley sampai mengenai sofa di ujung ranjang. Tak sampai di sana saja, Liam bahkan melepas ikat pinggangnya dan mulai mencambuk tubuh Chatelaine sebanyak 3 kali. Sampai teriakan gadis itu begitu melengking menggema di dalam kamar. Tangis yang sejak tadi tanpa suara kini mulai terdengar jelas. Remuk sudah tubuhnya. Liam kemudian berjongkok tepat di wajah Chatelaine yang kesakitan. Kamu adalah Chatelaine, paham? Tanya Liam. Riley tak bisa menjawab. Dia hanya mampu menangis. Bagaimana bisa dalam sekejap saja hidupnya berubah jadi seperti ini?
Riley sampai melupakan semua sakit hatinya pada Louis. Karena kini dia sendiri tak bisa menangani hidupnya. Dan diamnya Catelyn itu membuat Liam jadi geram. Dia lantas menjambak rambut panjang Catelyn dan semakin mendekatkan wajah mereka. Sampai Riley bisa melihat dengan jelas sorot mata yang paling menakutkan. Jawab pertanyaanku. Kamu adalah Catelyn. Paham? Tanya Liam. Dan pada akhirnya Riley mengangguk. Seirama dengan air matanya yang bertubi jatuh.